Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan penerapan pembelajaran life science dan number and operation pada anak usia dini di TK Mardisiwi, Surabaya dengan kelompok kelas B. Sebelumnya saya akan mengucapkan terima kasih kepada Ibu Sri Widayanti, SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran sains anak usia dini. Dan izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Putri Wulan Mulyaningsih dengan nomor induk mahasiswa 22106840079 dari kelas 2022A. Tanpa berlama-lama, saya akan menjelaskan penerapan life science dan number and operation kepada anak usia dini di TK Mardisiwi, Surabaya. Yang pertama adalah latar belakang. Seperti yang telah kita ketahui bahwasannya anak usia dini merupakan masa golden age, di mana masa anak banyak belajar untuk mengetahui hal-hal baru. Dan penerapan life science dan number and operation merupakan tahap awal bagi anak untuk mengetahui proses perkembangan makhluk hidup, seperti pada tema penerapan yaitu bunga mawar, dan juga pemahaman tentang lambang-lambang angka maupun sistem penjumlahan dan pengurangan. Selanjutnya ada tujuan penerapan. Yang pertama, mengenalkan makhluk hidup ciptaan Tuhan seperti tumbuh-tumbuhan. Yang kedua, anak berani mengemukakan pendapat, seperti anak menyebutkan macam-macam warna bunga mawar. Dan yang ketiga adalah mengenal lambang angka. Selanjutnya ada alat dan bahan. Yang pertama, lembar kerja. Yang kedua, alat tulis. Yang ketiga, papan infraboard. Yang keempat, paper cup dan stick es krim. Yang kelima, kertas manila dan lem. Yang keenam, print gambar. Yang ketujuh, ada stiker hias dan perekat kain. Yang kedelapan, ada gunting. Selanjutnya yaitu langkah-langkah penerapan. Yang pertama ada kegiatan pembuka, di mana pada saat kegiatan pembuka ini yang dilakukan adalah berdoa bersama dan juga mempersiapkan melakukan ice breaking dan juga materi yang akan disampaikan kepada anak-anak. Yang kedua yaitu menyampaikan tujuan dan motivasi peserta didik. Nah, maksud di sini yaitu memberikan sebuah pertanyaan pemantik agar menuju ke tema pembelajaran pada hari itu. Contoh seperti siapa yang di sini memiliki tanaman? Tanaman apa saja yang ada di rumah? Dari jawaban yang disampaikan anak, selanjutnya bisa dilanjutkan dengan langkah ketiga yaitu menyajikan informasi dalam bentuk demonstrasi. Seperti menunjukkan gambar bunga mawar secara langsung dan memberitahu kepada anak-anak bagian-bagian dari bunga mawar seperti akar, batang, daun, dan juga kelopak bunga. Setelah proses menyajikan informasi dan anak-anak telah mampu menyebutkan bagian-bagian bunga mawar, selanjutnya membentuk kelompok belajar untuk melakukan permainan dan juga mengerjakan lembar kerja yang telah disediakan. Lalu selanjutnya yaitu membimbing kelompok belajar. Maksud dari di sini yaitu setelah membentuk kelompok dan mengerjakan permainan yang telah disediakan, guru berkeliling melihat meja masing-masing kelompok apakah sudah benar melakukan permainan maupun tugas yang diberikan kepada tiap-tiap kelompok. Setelah selesai pengerjaan dan permainan yang telah disediakan, beralih ke evaluasi pembelajaran, di mana
pada saat evaluasi menanyakan kepada anak apa saja yang telah dipelajari pada hari itu dan menanyakan apakah hari ini menyenangkan pada saat melakukan permainan maupun mengerjakan tugas yang telah disediakan. Dan ketika anak-anak menjawab pertanyaan tersebut, tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada anak-anak dan juga mengatakan hebat karena telah menyelesaikan tugas yang telah disediakan. Ketika selesai, lalu beranjak pada kegiatan penutup pembelajaran dengan membaca doa bersama dan juga mengucapkan salam. Selanjutnya ada variabel yang diamati. Yang pertama yaitu kognitif, dengan cara anak berpikir dalam menyelesaikan tugas maupun permainan yang telah disediakan dengan baik, membuat anak menjadi lebih berpikir kritis. Yang kedua yaitu sosial emosional. Pada saat menyelesaikan tugas maupun menyelesaikan permainan secara kelompok, anak akan lebih baik dalam mengontrol sebuah emosinya. Mengapa hal itu terjadi? Karena pada saat penerapan yaitu dibentuk dengan kelompok. Jadi anak harus bekerja sama untuk menyelesaikan permainan dan juga tugas. Selanjutnya ada motorik halus. Pada saat kegiatan menulis yang telah disediakan maupun kegiatan seperti mengelompokkan dan juga mengurutkan angka, diperlukannya motorik halus dalam menyelesaikan. Tiga hal ini diamati karena tidak semua anak mampu dalam menyebutkan maupun mengontrol emosi dan juga mengkoordinasi antara mata dan juga gerak otot pada saat motorik halus. Selanjutnya ada hasil observasi, di mana kelompok B pada TK Mardisiwi Surabaya terdapat jumlah anak 20. Namun pada hari itu terdapat 19 anak yang hadir dan 1 anak yang tidak hadir. Sehingga pada tabel indikator yang pertama, anak mampu mengikuti instruksi, terdapat 4 anak yang berkembang sesuai harapan dan 15 anak yang berkembang sangat baik. Selanjutnya, anak mampu mengelompokkan warna bunga mawar, terdapat 19 anak yang berkembang sangat baik. Selanjutnya, anak mampu menyebutkan bagian-bagian bunga mawar, terdapat 2 anak mulai berkembang, ada 5 anak berkembang sesuai harapan dan juga 12 anak berkembang sangat baik. Selanjutnya, anak mampu menyebutkan angka 1 hingga 10 dan mengurutkan angka dari terkecil ke yang terbesar dan terbesar ke yang terkecil. Terdapat 3 anak mulai berkembang, 2 anak berkembang sesuai harapan, dan juga 14 anak berkembang sangat baik. Yang selanjutnya ada analisis data. Yang pertama kognitif. Pada kognitif ini terdapat anak yang mengalami kesulitan pada saat mengerjakan tugas yang telah disediakan. Namun hampir 50% anak mampu menyelesaikan tugas yang telah disediakan. Yang kedua ada sosial emosional. Di sini terdapat anak yang belum bisa mengontrol sebuah emosinya. Sebab pada saat penerapan ada sedikit berebut mainan. Pada motorik halus terdapat hampir 75% anak dapat mengerjakan dengan baik. Selanjutnya ada kesimpulan. Dari hasil penerapan life science dan number and operation pada anak kelompok B di TK Mardisiwi, dapat diambil kesimpulan bahwa anak telah banyak
yang memahami sebuah instruksi arahan, dan juga anak mampu menyebutkan bagian-bagian bunga mawar pada saat demonstrasi, serta dapat menyebutkan lambang-lambang angka dengan baik dan benar. Namun, pada saat mengurutkan angka dari yang terbesar ke yang terkecil, terdapat beberapa anak mengalami sebuah kesulitan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih dari saya, Putri Wulan Mulyaningsih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.